Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi di NHM Kitchen. Nah, di video kali ini saya membuat bol gulung pandan. Ini saya menggunakan metode all in one dan dipanggang hanya menggunakan oven tangkring. Kalian bisa lihat sendiri, ini teksturnya sangat empuk dan sangat lembut. Rasanya juga enak banget, cara buatnya mudah. Nah, untuk proses pembuatannya, kalian tonton terus videonya sampai akhir ya. Pertama, siapkan 3 sendok makan margarin atau ini setara dengan 45 gram. Kemudian ini dilelehkan sampai seperti ini. Pastikan warnanya masih tetap kuning seperti ini ya, jangan sampai warnanya seperti minyak. Kemudian ini kita sisihkan dulu dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya, siapkan satu buah loyang. Di sini saya menggunakan ukuran 20 x 20 x 5 cm. Kemudian di bagian bawahnya olesi tipis menggunakan margarin, lalu alasi menggunakan kertas roti seperti ini. Kemudian kertas rotinya kita oles juga menggunakan margarin secara tipis. Untuk bagian sampingnya tidak usah dioles. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan 3 butir telur. Di sini saya menggunakan telur ukuran sedang dan dalam keadaan suhu ruang. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula atau 45 gram. Untuk takaran sendoknya penuh dan sedikit cembung ya. Kemudian tambahkan setengah sendok makan SP. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu sebanyak 4 sendok makan penuh dan sedikit cembung seperti ini, atau setara dengan 40 gram. Untuk tepungnya, saya menggunakan tepung protein sedang segitiga biru ya. Dan tambahkan setengah sendok makan tepung maizena. Lalu ini akan kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai tepungnya benar-benar rata. Nah, kalau tepungnya sudah rata, baru kita naikkan mixer secara perlahan sampai ke kecepatan paling tinggi dan di mixer sampai adonannya menjadi putih, kental, dan berjejak. Kalau adonannya ketika di mixer dan meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang seperti ini artinya adonannya sudah kental. Kemudian kita matikan mixernya ya. Selanjutnya kita tambahkan margarin yang sudah kita cairkan tadi. Pastikan margarin ini sudah dalam keadaan suhu ruang ya. Kita masukkan setengah bagian dulu. Lalu ini di mixer menggunakan kecepatan rendah cukup sampai asal rata saja. Kalau sudah rata, kemudian kita tuang kembali sisa margarinnya. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh pasta pandan dan seperempat sendok teh pewarna hijau. Lalu ini kita aduk menggunakan spatula, gunakan metode aduk balik ya. Jadi ini diaduk dari bawah dibawa ke atas seperti ini. Aduknya pelan-pelan aja dan diaduk sampai semuanya benar-benar rata. Nah, kalau adonannya sudah rata, kemudian kita tuang adonan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Lalu ratakan adonan ke seluruh bagian sisi loyang. Kemudian kita hentak-hentakan loyangnya untuk mengeluarkan gelembung yang ada di dalam adonan. Kemudian oven adonannya dan taruh di rak yang paling bawah. Ini saya oven selama 10 menit menggunakan api yang paling besar. Sebelum digunakan, pastikan oven sudah kalian panaskan selama 10 menit menggunakan api besar ya. Setelah 10 menit, pindahkan adonan ke rak yang paling atas, kemudian di rak bawah kita beri loyang yang berisi air panas. Lalu ini lanjut di oven menggunakan api sedang yang agak kecil selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api kompor, kemudian keluarkan bolu dari dalam oven. Lalu sisir di bagian pinggir bolu menggunakan pisau.
Selanjutnya, keluarkan bolu dari dalam loyang. Ini bolunya masih dalam keadaan panas ya. Kemudian lepaskan kertas rotinya secara perlahan. Nah, kalau seandainya di bagian pinggirnya agak kering, ini boleh kalian potongin supaya bagian pinggirnya tidak keras ya. Jadi nanti tidak retak saat bolunya digulung. Kemudian pindahkan bolu ke kertas roti yang ukurannya lebih besar. Jadi nanti supaya lebih mudah saat proses menggulung ya. Nah, kalau kalian pakai buttercream kayak aku ini, tunggu dulu supaya bolunya agak sedikit dingin, baru kemudian dioles menggunakan buttercream. Nah, karena bolunya memang sudah dingin, jadi ini langsung aku beri isian buttercream. Untuk isiannya sesuai selera saja ya. Kalian bisa pakai buttercream seperti ini, atau bisa juga menggunakan selai, atau juga bisa menggunakan keju atau mesis. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, untuk cara menggulungnya sendiri, aku menggunakan cara yang seperti ini. Jadi kalian beri penyangga atau penahan di depan bagian ujung sebelahnya, lalu baru kalian ambil ujung satunya, lalu kalian lipat, dan kalian langsung gulung secara perlahan menggunakan tangan, lalu tarik-tarik sedikit ke dalam seperti ini, dan rapikan di bagian atasnya. Kalau sudah rapi, baru keluarkan kertas roti yang ada di dalam. Kemudian kalian lipat kembali atau gulung kembali dan dirapikan. Nah, kalau sudah rapi, ini boleh kalian rapiin lagi pakai pisau di bagian bawahnya supaya bolunya benar-benar bagus bentuknya ya nanti ya. Nah, kalau misalkan sudah, kemudian rapikan gulungannya dan ikat-ikat bagian sampingnya. Kemudian ini kita diamkan selama 10-15 menit atau bisa disimpan di kulkas ya, supaya bentuknya bisa tetap bagus. Setelah 10-15 menit, kemudian buka kertas rotinya, lalu keluarkan bolu dari dalam kertas roti. Kemudian oles kembali di bagian luarnya secara merata menggunakan buttercream. Lalu ini dihias menggunakan mesis atau boleh juga pakai keju ya. Karena kali ini temanya aku mau bikin Blackpink, jadi aku luarnya menggunakan buttercream dan aku lapisi menggunakan mesis. Untuk hiasannya, kalian boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau seandainya suka yang polosan, boleh di luarnya tidak perlu dikasih topping seperti ini. Tapi kalau mau dikasih topping juga bisa. Bisa pakai selai, keju, atau mesis seperti aku ini. Nah, ini dia bolu gulung pandan ekonomisnya sudah jadi. Siap untuk dipotong dan disajikan. Bolu gulung pandan ekonomis ini memiliki tekstur yang sangat lembut dan juga empuk karena menggunakan metode all-in-one. Rasanya juga enak banget, ini wajib buat kalian coba di rumah. Selamat mencoba ya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.